selamat pagi. Yuk baca Panggil Rohani berdasarkan bacaan hari ini. Senin 2 Mei 2022. Peringatan Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Sama Bening di Salatiga. Bersama Kisah dari Salatiga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes berkisah tentang orang banyak yang mencari Yesus. Setelah Yesus mengadakan pergandaan roti, begitu banyak orang yang tertarik kepada Yesus. Tetapi mereka mencari Yesus bukan karena mereka percaya akan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, melainkan karena mereka telah dikenyangkan dengan makan roti itu. Maka Yesus menegur mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu percaya akan tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Di masa-masa sekarang ini pun banyak orang yang berbondong-bondong mencari Yesus, bukan karena ada pertobatan yang terjadi dalam hidup mereka, namun karena ada permasalahan lain yang terjadi di dalam hidup mereka. Ada yang datang kepada Yesus karena akan menghadapi ujian, karena ada permasalahan yang berat dalam hidup mereka, karena sakit, dan permasalahan yang lainnya yang terjadi. Pun datang kepada Yesus bukan karena pilihan pertama, namun sudah pilihan terakhir, karena mereka mencari solusi dengan sesama tidak mendapatkan jalan keluarnya. Akhirnya mereka datang kepada Yesus. Nah, biasanya yang terjadi ketika permasalahan yang terjadi dalam hidup mereka sudah selesai, mereka akan lupa akan kebaikan Tuhan yang telah menyelesaikan permasalahan mereka. Itu artinya banyak orang yang datang kepada Yesus bukan mencari roti surgawi, namun mencari roti duniawi. Hubungan kenegaraan jadi beku sejak mereka hendak saling menganyang. Bukan karena tanda kau mencari aku, tetapi karena roti dan kamu kenyang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja memperingati peringatan Santo Athanasius. Athanasius membaktikan seluruh hidupnya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Hal ini amat penting karena di masa itu ada sekelompok orang yang disebut Arian menyangkal bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Ajaran itu disebut ajaran Arianisme. Sebelum ia menjadi seorang imam, Athanasius telah banyak membaca buku tentang iman. Oleh sebab itulah, dengan mudah ia dapat menunjukkan kelemahan-kelemahan ajaran bid'ah Arian. Santo Athanasius adalah pembela terbesar ajaran Gereja Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus dan misteri penjelmaan Sabda menjadi manusia. Dan Santo Athanasius dikenal sebagai Bapak Ortodoksi karena perjuangannya yang besar dalam menentang ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Pola hidupnya memang sangat biasa. Saat ke kantor selalu bawa bekal. Bekerjalah untuk yang tak akan binasa, yakni yang sampai kepada hidup kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil pada hari ini sifatnya meneguhkan kita sebagai gereja saat ini. Banyak tantangan yang dapat menjauhkan kita sebagai gereja dari Tuhan sendiri, seperti
harta, uang, pangkat, kekuasaan, kenikmatan dunia sering menjadi penghalang bagi kita sebagai gereja untuk mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus. Apabila orang ditanya, "Apa yang kamu cari di dunia ini?" maka jawaban yang akan keluar dari mulut orang tertentu adalah kebahagiaan karena memiliki harta, uang, pangkat, kekuasaan, dan berbagai kenikmatan. Masih banyak orang yang kesulitan untuk mencari Tuhan, menemukannya, dan tinggal bersama. Orang masih tergoda untuk jatuh kepada harta dan lain sebagainya. Maka Markus hendak memfokuskan kita pada Injil sebagai kabar sukacita yang harus kita miliki dan kita wartakan sebagai harta karun terbesar dan termulia bagi keselamatan semua orang. Banyak orang tidak mau mengalah, walau kenyataannya memang salah. Inilah pekerjaan tuntutan Allah. Percayalah pada yang diutus Allah. Maka, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah para rasul zaman sekarang ini. Sebab itu, mari kita mewartakan sukacita, sehingga warta sukacita ini menjadi milik semua orang dan segala makhluk di atas dunia ini. Jadilah rasul zaman sekarang yang mampu mewartakan Injil dengan hidup yang nyata. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat bertekun dalam pekerjaan yang menghasilkan makanan yang tak akan binasa. Salam sewaja. Berkah dalam. Terima kasih. Dah.